طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik, mahasiswa mahasiswi, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang akan kita kaji ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, berulang-ulang kali dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in, setiap kamu adalah ra'in, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, dan setiap kamu akan ditanya tentang ra'iyah. Orang yang melakukan perbuatan itu disebut ra'in, sedangkan objeknya disebut dengan ra'iyah, berasal dari kata ra'a, yar'a, selalu diterjemahkan pemimpin, tapi sebetulnya bukan pemimpin arti ra'in itu, artinya pengembala. Jadi kalau ada orang mengembala kambing, maka pengembalanya itu disebut dengan ra'in. Kenapa pemimpin itu selalu diidentikan dengan pengembala? Karena dia teliti. Kalau kambing dibawa suatu gerombolan itu 50 ekor, maka pulangnya mesti 50 ekor, tak boleh ada yang tinggal. Kalau tinggal dia mesti bayar kepada tuannya. Itulah kenapa semua nabi-nabi itu hampir rata-rata pernah mengembalakan kambing. Nabi Musa alaihi salam sampai 8 hijaj, 7 musim, untuk menikah dengan anak Nabi Shu'aib, itu maharnya mengembalakan kambing selama 8 musim. Bayangkan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil upah mengembalakan kambing orang-orang kaya di Makkah Al-Mukarramah. Nabi Isa alaihi salam juga seorang pengembala kambing. Jadi ini pelatihan. Jadi kalau mau buat pelatihan kepemimpinan, kasih dia 50 ekor kambing. Sabar tak dia mengembalakan kambing, karena kambing ini tak bisa main tunjuk kiri tunjuk kanan, ayo makan, ayo pulang, tak bisa, harus dijaga, harus dikawal. Kalau berhasil dia, barulah. Jadi kalau nampaknya LPG gagal, akan datang lebih hemat kasih kambing. Cuman khawatirnya kita kalau di tempat kita dikasih kambing, habis pula kambing itu dijual. Wal amiru ra'in. Al amir, seringkali kita mendengar istilah ini kalau ditulis dalam tulisan huruf Latin jadi emir, emirat. Emirat itu adalah gabungan dari beberapa amir yang menyatu membuat satu negara, maka disebut dia Uni Emirat Arab, Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah. Beberapa emir bergabung, tapi ada beberapa emir tak mau menggabungkan diri. Di antaranya Emir Qatar.
Qatar berdiri sendiri, ibu kotanya Doha. Kemudian pula Emir Oman, itu tidak mau menyatu, tapi ada beberapa emir menyatu. Al-Amir bahasa Arabnya, pemimpin. Ra'in, dia itu sama seperti pengembala tadi. Saya tidak panjang lebarkan masalah pemimpin ini. Kenapa? Apa gunanya dikaji? Banyak juga jamaah mengeluh. Habislah Pak Ustadz tu cerita tentang pemimpin sampai setengah jam. Terus pemimpinnya tak datang, apa yang mau diceramahi? Mubazir lah. Oh, Pak Ustadz tak menganggap Pak Ahmad pemimpin apa? Beliau memang jamaah kita. Saya belum pulang, beliau dah jadi jamaah. Jadi lebih dulu pula beliau dari jamaah daripada saya jadi ustadz lagi. Jadi saya tak merasa. Saya baru sadar beliau pemimpin waktu dipakainya baju seragam pakai jengkol. Oh, pemimpin rupanya bapaknya. Kalau sama kita, sama macam jamaah. Tapi kalau di Maroko, Bapak Ibu, bulan Ramadan itu ada khusus namanya Durus Hasaniyah. Durus bentuk jamak dari dars. Dars satu pelajaran, durus beberapa pelajaran. Hasaniyah Raja Hasan II. Ini tradisi di Maroko. Di bulan Ramadan raja itu duduk di bawah, ustadz itu dinaikkan ke atas. Kursinya 3 kali mimbar nih tingginya. Maka duduklah Tuan Syekh itu di atas, raja itu duduk di bawah beserta Perdana Menteri, menteri-menteri. Duduk. Namanya Durus Hasaniyah. Dibuat oleh Raja Hasan II. Meninggal Raja Hasan II, dilanjutkan oleh anaknya yang sekarang Muhammad VI. Sekarang Muhammad VI membuat juga, tapi tak dibuatnya Durus Muhammad VI. Dia melanjutkan sunnah bapaknya, namanya Durus Hasaniyah. Nanti hasil dari pengajian itu dibukukan jadi satu buku. Buat Durus Hasaniyah tahun sekian, Durus Hasaniyah tahun sekian, Durus Hasaniyah tahun sekian. Muhammad VI sekarang membuat setiap tahun. Nanti kalau meninggal Muhammad VI ini, anaknya sudah siap-siap, namanya Hasan III. Hasan II, Muhammad VI, Hasan III. Nanti Hasan III naik melanjutkan tradisi datuknya. Begitu. Jadi raja itu duduk di bawah, ulama itu bicara tentang pemimpin di atas. Ni kewajiban kamu, ni. Begitu. Ini kalau mau ceramah tentang pemimpin, pemimpinnya ada, dan orang yang ceramah itu dibuat dia di atas. Jadi bisa dia menunjuk ke bawah. Kalau cuman diajak safari Ramadan, ya tak masuk. Apalagi dibisikkan, Ustaz nanti ikut, tapi jangan panjang-panjang. Sudah payah ceritanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun tak terlalu panjang kita kaji. Kelanjutan hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wal amiru ra'in. Bagian yang ketiga, war rajulu ra'in. Laki-laki itu pemimpin. Wa huwa rajulu ra'in, laki-laki itu pemimpin. Lalu wa huwa mas'ulun an ahli baitihi, laki-laki akan ditanya tentang ahli baitnya, istrinya, anaknya, pembantunya. Kalau ada keponakannya numpang di rumah itu, keponakannya. Kalau sampai ke cucu cicit dia masih hidup, cucu cicitnya. Nabi tak sebut satu-satu. Itulah hebatnya Nabi. Nabi itu kalimatnya singkat, padat, tapi semua masuk. Ahli baitihi, semua yang berada di bawah kekuasaannya itu mas'ulun, dia akan ditanya nanti di padang mahsyar. Bukan sekedar kepala rumah tangga yang rajin mengaji, yang membelikan kebutuhan materi anak istrinya, tapi juga segala yang berkaitan dengan pendidikan keislamannya. Inilah fokus kita kaji pada subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu ra'in, laki-laki kepala rumah tangga. Wal mar'atu ra'iyatun, perempuan itu pula ra'iyatun fi baiti zaujiha. Perempuan menjadi pemimpin, menjadi pengayom, pelindung di rumah suaminya.
wa hiya mas'ulatun an baiti zawjiha wa waladihi, dan dia akan ditanya tentang rumah suaminya, tentang anak-anak yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhir hadis itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu, diulang Nabi. Setiap kali ada pengulangan dalam Quran itu litaukid, untuk penekanan makna. Contoh Iqra, diulang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kemudian Iqra wa rabbukal akram. Begitu juga dalam hadis ini, di awal diulang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Di ujung hadis diulang Nabi sekali lagi, fakul, hanya saja di ujung tu pakai fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ingatlah, kalau kamu jadi pemimpin, kamu bertanggung jawab. Oh, saya tak pemimpin, bukan kepala daerah, bukan RW, bukan RT, bukan kepala desa. Warajulu, laki-laki, ada yang dia pimpin. Saya bukan laki-laki. Wal mar'atu, perempuan. Ingat, kamu juga menjadi pemimpin di rumah suamimu, mengurus anak-anak yang sudah dilahirkan buah dari cintamu. Maka semua, kata Nabi, mas'ulun ar ra'iyatih, dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang seringkali kita mendengar istilah dari dulu, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu kan dari bawah ke atas. Anak-anak itu disuruh berbakti. Kamu harus sopan, harus santun, harus hormat, harus cium tangan, tak boleh membentak. Itu yang selalu diungkap. Tapi hadis subuh ini mengungkap tentang warrajulu ra'in, laki-laki dia itu punya kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seorang laki-laki mengadukan anaknya durhaka. Ja'a rajulun ila Nabi ila Umar ibn al-Khattab. Datang seorang laki-laki kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mengadukan tentang anaknya, an uquqi waladihi, tentang anaknya yang durhaka. Lalu kemudian dia pun mengadu, hai Khalifah Umar bin Khattab, ini anakku ini luar biasa durhakanya, tak sanggup lagi aku mengajarnya, tolong engkau jatuhkan hukuman supaya dia menjadi anak yang baik. Lalu Umar bin Khattab itu orangnya adil, dia tak mau mendengar cakap sepihak. Seringkali kalau ada pengaduan, pernah datang orang mengadu kepada Umar bin Khattab, hai Umar, ya ini pembantuku mencuri, potong tangannya sesuai dengan hukum Allah, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Kata Umar, hadirkan pembantu itu. Dia mau dengar dari dua arah. Pembantu, ya, kata tuanmu kamu mencuri, aku sebagai Amirul Mukminin akan menerapkan hukum Allah. Kenapa kamu mencuri? Kata si pembantu itu, aku mencuri karena tuanku tak pernah ngasih gaji, kucurilah, kata dia. Malah si tuannya itu dijatuhi hukuman ta'zir, hukuman memberikan efek jerak. Jadi kasus ini pun sama. Datang si bapak mengadukan, anakku ini durhaka wahai Umar ibn al-Khattab. Bawa kemari anaknya. Umar mau nanya anaknya. Kata Umar ibn al-Khattab, kamu durhaka? Si anak bertanya kepada Umar bin Khattab. Sebelum dia jawab, dia tanya Umar bin Khattab, hal lil waladi haqqun 'alal walidi? Apakah anak itu punya hak terhadap bapak? Saya memang durhaka wahai khalifah, tapi apakah saya ini sebagai anak ada hak terhadap bapak sehingga bapak saya itu wajib menunaikan hak saya? Kata Umar, na'am, ya. Lalu si anak ini bertanya, apa saja hak saya? Kata Umar bin Khattab, ayyan taqiya ummaha, pertama dipilihkannya ibu yang baik, wa ayyuhsina ismahu, ayyan taqiya ummahu, si bapak tu memilihkan ibu yang baik. Yang kedua, yuhsina ismahu, dipilihkannya nama yang baik. Yang ketiga, yu'allimahul kitaba ayil Quran, diajarkannya Al-Quran. Itulah hak kamu. Kamu mesti mendapat ibu yang baik, nama yang baik, dan diajarkannya Quran. Kata si anak tadi, tiga-tiga aku tak dapat. Ibuku dipilihkannya seorang majusi,
Jangankan mengasih nama yang baik, mengajarkan Alkitab, satu huruf pun tak pernah diajarkannya kepadaku. Lalu apa kata Umar kepada si bapak tadi? Tashku an uquqi waladik, kau adukan durhaka anakmu. Laqad aqaqta alaihi qabla laqad aqaqtahu qabla an yaqa'uq alaik. Laqad aqaqtahu qabla an ya'uq alaik. Engkau sudah durhaka duluan kepada anakmu sebelum dia durhaka kepadamu. Jadi pernah saya ditanya, Pak Ustadz, seringkali durhaka orang tua, anak durhaka. Ada tak orang tua durhaka? Ada. Dalam kasus Umar bin Khattab, Umar mengatakan, engkau mengadukan anakmu, kau katakan durhaka kepadamu, padahal kau lebih dulu durhaka kepada dia sebelum dia durhaka kepadamu. Kenapa? Karena ada hak-haknya yang tidak diberikan. Masya Allah, ucapan Umar ibnul Khattab yang pertama, apa kata Umar? Yantaqiya ummahu, engkau punya hak dari bapakmu ini supaya dipilihkannya darimu itu, untukmu itu, ummahu, ibu yang layak. Makanya ulama membagi hak anak itu dua. Yang pertama sebelum lahir, yang kedua sesudah lahir. Bukan sesudah lahir baru dipikirkan tempat tidurnya, sekolahnya, makannya, pakainya. Itu sesudah lahir. Sebelum lahir sudah dipikirkannya duluan. Maaf cakap, ini bibit bobot bebet ini, tanaman yang subur ini mau ditanam di tanah yang model bagaimana? Maka kata Umar bin Khattab, ayyan taqiya ummahu, dipilihkannya ibu yang layak untuk engkau. Itulah hak engkau, sehingga dengan ibu yang layak itu engkau pun mendapatkan pendidikan yang layak. Sekarang program pemerintah, Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan pendidikan yang berkarakter. Gurunya harus guru yang berkarakter. Kurikulum silabusnya harus kurikulum yang berkarakter. Bagaimana guru berkarakter? Guru itu jumpa sama murid hanya beberapa jam saja, padahal guru yang paling berkarakter adalah ibu. Mestinya ibu yang berkarakter, ibu yang berakhlakul karimah. Nabi sudah mengajarkan ini. Makanya kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dijadikan ibu. Anak-anakmu akan memanggil dia ibu, ummi, karena 4 sebab. Yang pertama, li jamaliha. Yang pertama, tungkahul mar'atu li arba', boleh jadi dia dinikahi limaliha, karena hartanya. Tak salah. Nabi tak mengatakan salah engkau nikahi dia karena kayanya. Tak salah. Wali hasabiha, keturunannya baik-baik. Memang dicari keturunan baik. Wali jamaliha, karena bentuk fisik, paras wajah, penampilan. Tak salah. Maka bunyi di pangkal hadis itu Nabi tidak menafikan ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Tak. Nabi mengatakan tungkahul mar'atu, biasanya perempuan itu dinikahi karena nasabnya, karena hartanya, karena keturunannya, karena, tapi jangan karena ini. Fazfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya. Karena kalau kau nikahi dia karena hartanya, harta akan binasa, hilang, diserobot orang, diambil. Kalau kau nikahi karena keturunan, ningratnya, nasab yang mulianya, darah birunya, banyak orang dicabut kebangsawannya karena melanggar pantangan adat dan lain sebagainya. Kalau kau nikahi dia karena cantiknya, paras wajahnya, apalagi bunga berawal dari kuntum, mekar, layu, dicampakkan orang. Tapi ada yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Apa itu? Karena agamanya. Insya Allah kalau kau nikahi dia karena agamanya. Kenapa itu yang ibu pilih? Anak ibu itu kan ganteng, sekolahnya S2. Kenapa ibu pilih itu? Hafal Quran dia Pak Ustadz, 30 juz. Kalau 30 juz di kepalanya, andai pikun pun dia nanti kan tinggal juz 30. Tapi kalau dari awal sudah juz 30, waktu pikun apa tinggal? Qul huwallahu ahad tinggal.
Apa maknanya? Ada yang dipandangnya, sehingga kalau ini nanti menantu saya nih, cucu saya, cicit saya, insya Allah lekat ke agama ni Pak Ustaz. Tak dua kali anak saya tu membebani dirinya, mendidik dia lagi, mengajari dia lagi, mengajari anak ni pula lagi. Dua kali kerja dia. Belum lagi di tempatnya, kalau dia pengusaha perusahaannya, kalau dia kepala daerah yang harus dipimpinnya, anak pula harus diatur, istri pula dia. Makanya disebut almar'atu salihatu tu'inu ala imanihi, perempuan yang salihah membantu iman suami, sehingga suami itu bebannya tak terlalu berat menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini belum lagi nampak wujud anaknya, belum lagi lahir ke atas dunia, tapi sudah dipilihkan ibu yang layak, yang baik. Maksud saya menyampaikan ini supaya bagi bapak-bapak ya, untuk anak cucunya, bukan berarti habis pengajian nih, oh kalau gitu kami carilah yang macam kata ustaz nih, bukan. Karena beberapa hari ini kita dihebohkan dengan berita orang tak peduli kepada anaknya, padahal kaya, rumahnya cantik, mobilnya mewah, sampai Komisi Perlindungan Anak heboh. Kenapa ini? Memanglah lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Ada beberapa bulan yang lalu pula anak menuntut orang tua ke pengadilan gara-gara sebatang kayu. Sekarang pula orang tua tak mempedulikan anak. Macam-macam misi dunia ini. Tapi semua itu sudah diatur dalam ajaran Islam. Islam sudah mengatur hubungan anak kepada orang tua. Islam pun mengatur bagaimana orang tua kepada anak. Subuh ni yang kita kaji bukan anak durhaka. Wah, anak ni durhaka, bukan. Tapi apa yang menyebabkan dia durhaka? Di antaranya adalah tak peduli. Islam mengajarkan peduli. Belum lagi nampak wujudnya, belum lagi dia lahir, sudah dipilihkan tempat yang baik untuk dia. Bukan tempat tinggalnya, tapi tempat tinggal dia bermukim selama 9 bulan 10 hari. Yang disebut Allah tempat itu bernama fi qararim makin, di tempat yang paling stabil. Qarar, makin, di tempat yang paling kuat. Rahim, bukan sembarang rahim. Rahim perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat yang membuat dia terpelihara dan terjaga dari mulai terkontaminasi bakteri, dari mulai gangguan segala macam, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk itu diambil dari Asmaul Husna. Ana Rahman, aku ni Rahman. Syaqaqtu lahu isman, syaqaqtu lahu wa ja'altu lahu isman min ismi, diambil dari namaku, itulah Rahim, diambil dari Asmaul Husna. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim. 9 bulan 10 hari dia jaga utuh, sehat, sempurna. Lalu kemudian yang Rahim itu ada makhluknya, perempuan. Perempuan itulah yang dipilihkan oleh Nabi SAW. Fazfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu malam Umar bin Khattab sedang keliling. Wah, Umar bin Khattab kalau malam tu dia keliling. Apa ni namanya Pak Ustaz? Apakah survei sekarang istilah belusuan? Wah, jadi Umar bin Khattab itu 14 abad yang lalu sudah belusukan. Cuman dia tak bawa wartawan, tak pencitraan, dia pergi sendirian aja. Pergi dia dengar, didengarnya suatu malam ada perempuan memasak kelontang-kelonteng, lain bunyinya. Apa yang kamu masak ni? Batu. Loh, kok masak batu? Anak saya dari tadi nangis. Kalau saya diam dia tak tidur, tapi kalau dengarnya saya masak nanti dia tertidur. Kenapa? Umar bin Khattab tidak adil. Kami tak dapat ini raskin, kata dia. Buka waktu itu mereka tidak makan beras, tak ada, mereka makan gandum. Datang Umar bin Khattab langsung ke Baitul Mal, bukan disuruhnya stafnya pergi ambil, nah, datang dia langsung ke Baitul Mal, dipikulnya lalu diserahkannya. Lebih baik memikul di dunia daripada di akhirat nanti memikul. Suatu malam pula dia sedang berjalan sayup-sayup, didengarnya seorang perempuan sedang menyuruh pergi campur itu air susu kambing dengan air. Rupanya perempuan ini tukang jual susu kambing. Bagaimana supaya susunya banyak? Dicampur dengan air.
kan warnanya. Jadi cerita masalah campur mencampur nih sudah dari Umar bin Khattab ada. Bukan kerja bapak ibu tonton di TV acara telisik, acara macam-macam, dulu sudah ada. Campur tuh dengan air putih biar banyak. Ke atas si anak, aku tidak mau nanti Umar bin Khattab tahu bagaimana. Kata si ibu, Umar sedang tidur di rumahnya, mana dia tahu. Oke, kalau Umar tidur tapi ada yang tak tidur mengawasi kita, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah. Didengar Umar bin Khattab dialog antara ibu dan anak tadi. Umar balik ke rumah, besok pagi dia panggil stafnya, tolong kamu datang ke jalan ini, ke gang ini, ke jalur ini, rumahnya di sini. Tengok anak perempuan itu. Untuk apa wahai Umar? Aku mau pinang dia. Untuk anakku, bukan untuk dia. Itu beda Umar dulu sama Umar sekarang. Mohon maaf kalau ada bapak namanya Umar tersinggung. Maka dipinangkan Umar lah. Tak dilihatnya wajahnya. Kalau status tukang jual susu kambing, sudah tahu statusnya. Tak dilihatnya. Dia sudah inilah perempuan yang lulus fit and proper test. Dinikahkannya dengan anak laki-lakinya. Lahirlah anak perempuan. Setelah itu lahir anak perempuan. Setelah itu lahir anak laki-laki. Itulah dia Umar bin Abdul Aziz. Keturunan yang disediakan Umar bin Khattab tempat yang baik supaya lahir anak cucu cicit yang baik-baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada agama ini. Sekarang kalau ada yang mengatakan mengatasnamakan lembaga sosial kemasyarakatan, kami ini NGO, non government organization, peduli kepada anak itu harus diperhatikan. Ini banyak memakai pola pikir cara barat. Anak udah umur 18 tahun, orang tua disuruh permisi masuk kamarnya. Bisa saya masuk? Tentu kesempatan dia menyembunyikan pacarnya ke bawah tempat tidur. Bisa saya masuk sebentar ya Pak? Masuk kok dulu ke bawah. Islam itu bukan begitu. Dari awal sebelum dia lahir sudah dipilihkan tempat yang baik sebagai tempat tinggal dia. Lalu kemudian setelah dinikahkan, diakadkan dengan baik, didoakan dia supaya jangan sampai diganggu setan. Masya Allah. Belum lagi lahir, supaya jangan ikut kerja sama setan di dalam. Seperti doa Maryam, seperti doa ibunda Maryam. Maryam punya ibu namanya Hannah, nama suaminya Imran. Apa kata dia? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar nanti kalau anakku ini lahir, aku akan jadikan dia menjadi penjaga Baitul Maqdis. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon ya Allah, kau lindungilah anakku ini dari godaan syaitan. Nabi mengajarkan doa itu, Allah mengajarkan dalam Quran. Tapi maaf cakap, doa ini diajarkan Nabi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jauhkan kami, aku dan istriku dari syaitan. Jauhkan pula anak yang akan kau titipkan. Belum lahir anaknya, bukan didoakan waktu muncul, sebelum dia wujud ke alam nyata, masih ruh belum lagi ditiupkan, sudah dimohonkan supaya dijauhkan dari syaitan. Itu hak dia. Jangan heran kelakuannya 11-12 macam syaitan, karena dia tak didoakan. Doa, tapi doa ini hanya dihafal, jangan ditulis. Ada orang doa ini ditulisnya, ditempelnya di dinding kamar. Datang guru TK nanya, anak-anak siapa yang hafal doa masuk WC? Yang satu membaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Loh, kok kamu hafal? Saya tengok di dinding WC Pak. Siapa yang hafal doa makan? Allahumma barik lana. Loh, kok kamu hafal? Saya tengok di dinding kamar makan Pak. Ada yang hafal doa tidur, Allahumma jannibna syaitan wa jannibni mimma razaqtana. Kok kamu hafal? Saya tengok di dinding kamar tempat tidur Pak. Dihafal saja. Apa makna doa ni? Belum lagi wujud ke alam nyata.
Allah Ta'ala sudah suruh jauhkan daripada godaan syaitan. Idza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, mohon perlindungan kepada Allah. Sedangkan untuk buat yang baik-baik saja baca Quran, bayangkan. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampaknya sepele, remeh temeh, tapi orang sering heran sesudah terjadi kenapa perilaku ini tak benar. Islam mengatur dari perkara-perkara kecil, lalu kemudian selama menghamilkan, mengandungkan itu dia punya hak untuk mendengarkan yang baik-baik, untuk menengok yang baik-baik. Sengaja dibacakan imam pada solat subuh Jumat. Rakaat pertama alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Rakaat kedua hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia itu dari nutfah yang bercampur dengan sel telur, ovum dengan sel telur, ovum sperma dengan sel, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan janin itu sami'an, bisa mendengar, basira, bisa melihat. Quran sudah menyebutkan. Barulah sekarang para pakar medis barat mengatakan ternyata janin sudah bisa mendengar dan dia sudah bisa melihat. Bayangkan kalau ibunya itu mengulang Quran satu hari 2 juz. Perempuan yang hafal Quran itu satu hari 2 juz, kalau tidak dia khawatir lupa, maka anak itu pun sedikit banyak masuklah dia mendengar. Yang dilihat emaknya mushaf, yang didengarnya adalah komat kamit emaknya membaca Quran. Diadakan percobaan di Ain Shams University di Kairo tentang pengaruh anak setelah lahir dengan ketika masa mengandung. Dibuat percobaan selama ibu ini mengandung, yang diputarkan dari sejak bulan 120 hari sampai lahir itu suara murattal ayat Quran terus. Setelah anaknya lahir, lalu kemudian dimatikan ini kaset. Si anak tak mau menyusu, ngambek, nangis, uring-uringan. Setelah dihidupkan lagi murattal itu, dia pun tenang. Begitu dimatikan, dia pun mulai lagi. Seketika ditenang. Kenapa? Dibiasakan mendengarkan dari sejak dalam kandungan. Jadi kalau ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa, membiasakannya itu kapan? Sejak ruh berjumpa dengan jasad. Kenapa anak-anak sekarang, anak saya ini Pak Ustadz tak mau makan, terus asal didengarnya lagu Kucing Garong baru dia mau makan. Memang itu didengarnya dulu, maka itu yang membuat selera dia makan. Na'udzubillah. Maka dibiasakan dari itu. Hak siapa? Hak dia. Sekarang barulah pakar pendidikan mengatakan pendidikan itu sudah dimulai dari mulai ketika dia menerima respon. Bukan, sebelum dia ada dia sudah punya hak. Setelah dia wujud dia punya hak. Ketika dia masih bisa mendengar padahal telinganya belum nampak, kita belum melihatnya secara zahir, setelah ada alat yang bisa scanner itu barulah nampak secara nyata. 1000 tahun alat itu belum muncul, Nabi sudah mengajarkan itu kepada umat ini. Makanya orang-orang barat itu tertarik masuk Islam ini karena agama ini agama rasional. Semua yang disebutkan sekarang Allah sudah sebutkan tersirat di dalam Al-Quran. Maka ketika mereka membaca itu, apa kata mereka? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia ya Allah. Sekecil apapun sudah kau sebutkan secara nyata. Betul kata Abdullah ibnu Abbas, law dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Quran. Seandainya hilang tali ontaku, aku bisa temukan dia dalam Quran. Kalimat kiasan, sangkingkan proses hak-hak anak ini sudah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran. 9 bulan 10 hari lahirlah dia. Zaman dulu 9 bulan 10 hari normal. Kalau lebih cepat daripada itu prematur. Yang lebih lama daripada itu kata orang sekarang sakit. Tapi sekarang tak mungkin lama, karena dokter alat canggih. 9 bulan 10 hari lahir. Kalau tak lahir belah langsung, sesar.
Bahkan banyak orang tua memintakan supaya lahir duluan sebelum 9 bulan 10 hari. Ini kemarin bulan 5 nih banyak 05 2015 macam pelat aja. Oh, ini kata Pak Dokter belum sampai nih, baru 8 bulan setengah, belah aja. Nanti akad akte kelahirannya mantap, cantik. Semua mau cantik, angka cantik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan itu yang dia perlukan. Yang dia perlukan itu adalah lebih yang bersifat non materi. Angka cantik, tanggal cantik, mobil cantik, mungkin bagus, mungkin nanti dia punya kebanggaan tersendiri, tapi ada yang lebih membanggakan dirinya di hadapan sesamanya, di hadapan Allah, di hadapan manusia, yaitu iman dan pendidikan. Hak-hak dia itulah yang ditunaikan oleh orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahir dia, ketika dia sudah menginjakkan kaki ke alam dunia ini, apa hak dia selanjutnya? Dia punya hak untuk dibisikkan kalimah thayyibah, kalimah yang dulu dia ucapkan sebelum dia masuk ke dalam alam rahim itu. Ketika dia di alam roh, di situ dia sudah mengucapkan bala syahidna, ya kami bersaksi engkaulah Tuhan kami, la ilaha illallah. Kata-kata yang sudah dia lihat dulu di dinding-dinding surga, maka kalimat itu diulangkan balik ke telinganya. Abu Rafi' ra'aitun nabiyya, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Nabi mengazankan ke telinga Hasan. Abu Rafi' sahabat Nabi, ra'aitu, aku melihat Nabi mengazankan azan ke telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anhuma. Apa maknanya? Lalu bagaimana hadis ni? Kata Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi, hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Jadi yang meragukan mengamalkannya, maka Imam At-Tirmizi sudah mengatakan, Imam Abu Isa At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Ini hak dia, maka diberikan, azankanlah dia. Saya kebetulan waktu anak saya lahir tak bisa langsung saya azankan. 1 Muharram saya sedang tausiah di Kabupaten Siak menyambut 1 Muharram, pas pagi 1 Muharram. Pak Ustadz ni anaknya mau lahir, terus gimana kami tunggu? Ya tak usahlah, yang melahirkan kan istri saya, nanti pulang saya tengok. Setelah pulang saya pakai baju kemeja, tak pakai peci, masuk ke ruang itu, datang bidannya, Bapak Abdul Somad, iya, nanti Bapak pegang kepalanya di sini Pak ya, nanti Bapak azankan gitu. Kau ajari pula laku, kata saya. Tapi di dalam syukur alhamdulillah, artinya perawat bidan kita sudah, artinya itu sudah diajarkan, masuk dalam kurikulum agama. Bidan-bidan zaman dulu tahun 70-an mana tahu dia, asal sudah lahir dah. Coba tengok namanya, Gultom, Sinambela. Sekarang dah, kita tengok Aisyah, Fatimah, belajar dia Islam, tahu itu dia semua, maka diajarkan. Karena itu hak dia untuk mendapatkan. Orang heran, apalah ini orang Islam ni anaknya nangis-nangis kok malah diazankan. Mereka lupa, itulah program pertama yang masuk ke otaknya, ke tulang sumsumnya, ke tangkai jantungnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi waktu itu tak sekuat itu pula. Kuat macam itu meraung dia langsung. Pelan-pelan lah. Apa maknanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu hak dia, itu hak dia. Lalu kemudian datanglah Asma membawa anaknya. Ini anak pertama yang lahir di kota Madinah nih. Begitu sampai di Madinah, lahirlah seorang anak laki-laki. Saking senangnya Asma, wahai Rasulullah, ini anakku lahir, dibawalah menghadap Nabi SAW. Lalu kata Nabi, siapa yang ada korma ajwah? Lalu Nabi dikasih ini ya Rasulullah. Nabi mengunyah, dikunyahkannya lah cairannya tadi, dikasihlah, menyatulah kurma dengan air liur Nabi yang mulia, Masya Allah, diberikan ke mulut anak itu bernama Abdullah ibn Zubair. Abdullah tidak hanya satu anak,
Kalau ada yang menyebutkan, tapi dalam riwayat lain katanya anak yang pertama lahir itu Nu'man bin Bashir. Loh, kok dalam hadis ini katanya Abdullah bin Zubair? Mana ini kontradiktif? Tidak ada kontradiktif antara dua hadis itu. Abdullah ibn Zubair anak pertama lahir dari kalangan muhajirin. Nu'man bin Bashir anak pertama lahir dari kalangan Ansor. Dua-duanya dapat kemuliaan itu. Nabi orang yang adil, muhajirin dapat, Ansor dapat. Datang Abu Musa al-Ash'ari membawa anaknya juga, namanya Ibrahim, dikasih Nabi. Itu beberapa nama anak-anak yang mendapat kemuliaan. Hebatnya catatan Islam, sedetil itu. Anak yang mendapatkan air liur Nabi, kemuliaan karena dapat. Masya Allah. Lalu kemudian kalau tidak ada, maka halwa yang manis-manis. Kalau tak ada kurma, kita biasanya kurma Ramadan atau orang balik umrah. Ini orang tak balik-balik umrah, Ramadan masih lama, apa yang mau dikasih? Madu. Saya ingat dulu waktu sepupu pertama kali saya menengok orang mengoleskan ini, umur saya sekitar kelas 1 SD lah. Sepupu saya lahir, saya tengoklah pak cik itu mengasih pakai mangkok piring, dioleskannya lah, dibukanya lah cincinnya, dioleskan madu, ditempelkan ke mulut. Oh, bukan pakai kelingking, mungkin takut ada cincin. Dulu pakai cincin, karena cincin orang dulu kecil, sekarang tak bisa, besar batu gilingan. Kecil. Dijilat anak itulah manis. Kalau ditanya lah, andai saya nanya waktu itu, Pak Cik, kenapa dikasih sepupu nih? Saya tak nanya, tak paham. Andailah ditanya, kenapa dikasih? Tak bisa mereka jawab itu. Kenapa dikasih? Nabi membuat-buat ajalah macam Nabi. Tapi setelah diteliti orang sekarang, rupanya anak itu baru keluar dari tempat paling nyaman. Perempuan yang mengandung di Afrika Utara, cuacanya panas dan panas sekali, tapi tak ada janin itu yang keluarkan kepanasan, karena di dalam itu stabil. Perempuan, maaf cakap ibu-ibu saya, yang mengandung di kutub selatan, kutub utara dingin, tak pula ada janin itu yang beku. Ini hangat. Di saat dingin, cuaca di bawah 0 derajat Celcius, dia hangat. Di saat panas terik, dia sejuk, nyaman dia di dalam. Tapi begitu dia lahir ke atas dunia, yang prematur itu dibungkus pakai baju plastik biar hangat, dikasih selimut, tak mempan karena hangatnya dari luar, dia mau hangatnya dari dalam. Subhanallah, dari mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu cara menghangatkan itu? Dengan memasukkan zat gula ke dalam cairan korma, madu. Kalau tak ada halawah yang manis, tapi yang sesuai untuk dia, jangan pula memasukkan bandrek ke dalam, mati dia langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini hak dia nih. Kita sudah menjelaskan ini 42 menit, baru hak anak. Makanya tak cukup nasihat pernikahan. Di saat si pengantin duduk, dia pun nasik berbisik-bisik aja lah sama bini. Di situlah ustaz suruh nasihat pernikahan, dia pula asik berbisik, tukang foto pula ceprat. Di situlah ustaz nasihat pernikahan. Mana cukup. Disuruh datang ke kantor KUA, besok kalian datang ya, nasihat 10-15 menit, setengah jam, 1 jam, tak cukup. Makanya dulu Ustaz Mustafa Umar membuat pelatihan pra pernikahan. Tapi begitu dibuat dulu di Masjid Al-Falah pra pernikahan, yang banyak ikut yang udah nikah pula, datang pula kekhawatiran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tak lain tak bukan adalah proses bagaimana hak-hak dia itu. Bapaknya tahu apa hak anaknya, ibunya tahu apa hak dia. Lalu kemudian wa amluhu wa fisaluhu fi amaini, 2 tahun. Fisal maknanya fitamuhu, baru dilepas dari menyusu itu 2 tahun. 2 tahun baru dilepas dia, ditawar oleh Kementerian Kesehatan. Saya dengar iklannya di RRI, susukan anak Anda 6 bulan. Dari 2 tahun ditawar 6 bulan, ASI eksklusif, jadilah dapat 6 bulan daripada tidak sama sekali. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pertama disusukan oleh Aminah. Selesai dari Aminah, budak
hamba sahaya dari Abu Lahab, yang dibebaskan oleh Abu Lahab, Suwaibah al-Aslamiyah. Setelah selesai dari Suwaibah, barulah pindah ke Halimatus Sa'diyah. Aminah, Suwaibah, Halimah. Sekarang dah dari Aminah langsung melompat ke Al-Baqarah. Makanya efeknya pun luar biasa. Itu hak dia itu. Sampai-sampai datang seorang perempuan, maaf, sedang hamil. Ya Rasulullah, aku berzina, kata dia. Kata Nabi, kau sedang hamil, kalau kami rajam kau sampai mati, anakmu tak berdosa, pergi pulang sana. Dia pun pulang kampung. Setelah anaknya lahir, dia datang menggendong anak. Anakku sudah lahir, rajamlah aku sampai mati. Kata Nabi, susukan anak. Nih orang yang sudah layak untuk mati karena berzina, tapi tetap ada hak anak pada dirinya. Susukan dulu anakmu. Setelah anaknya dia susukan besar, dia datang lagi, barulah dia dirajam sampai mati. Begitu hak dia. Kenapa haknya tak diberikan? Makanya hubungan emosional si ibu dengan si anak tu dekat lah, bukan main. Ketika terjadi apa-apa, terbayang di pelupuk mata ibu. Mau disuapnya makanan enak, setiap mau memakan makanan enak, terbayang dia maknya. Ketika sampai di Ka'bah, mau mencium Hajar Aswad, mau tawaf, mau sa'i, oh lah kalau makku ku bawa kemari. Itulah hubungan emosional. Bukan hubungan emosional ala orang barat. 360 hari dibuatnya satu hari. Mother Day, hari ibu. Hari itu ajalah dibawanya, bunga dibawanya, wah, apa-apa dibawa. Habis itu tak ada dia ingat sama sekali. Putus hubungan itu. Yang paling mengikatkan hubungan ibu dengan anak itu adalah selama 2 tahun pertama dia susukan itu. Ini yang paling kuat. Bahwa nanti setelah dia SD mau sekolah hafal Quran di Kudus. Di Kudus ada sekolah hafal Quran SD, tamat SD hafiz. Itu terserah, sudah kuat. Habis itu mau dia sekolah nanti di pondok pesantren 7 tahun, ya tak apa-apa. Habis tamat pesantren dia mau ke Mesir 4 tahun, mau ke Sudan 2 tahun, dapat beasiswa pula dari Cambridge University 4 tahun, tak masalah. Tapi ikatan sudah kuat. Sekarang ikatan rapuh, pondasinya tak kuat, maka hubungan. Anak saya lebih mau curhat ke pacarnya, Pak Ustadz. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tak ada ikatan emosional. Urat-urat itu sudah diputus sejak dari awal. Dari tahun 1 ke tahun 2 diputus antara dia dengan anak. Yang memutusnya siapa? Sapi. Dari tahun 2 ke tahun 4 hubungan mereka sudah putus. Yang memutusnya siapa? PAUD. Dari tahun 4 ke tahun 6 hubungan dia sudah diputus. Yang memutus itu siapa? TK. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau bukan bundar, bukan topi saya. Oh, Pak Ustadz melarang anak-anak masuk PAUD, masuk TK ya? Boleh. Tapi jangan sampai putus hubungan, tak diperdulikan. Kamu kan sudah saya masuk, kan sudah saya bayar. Pendidikan tak bisa dibayar. Makanya saya tengok ada gambar anak perempuan menangis, ingusnya meleleh, air matanya meleleh. Apa katanya tulisan di atas? Aku kan anakmu, Bu, kok dititipkan terus? Putus hubungan. Setelah hubungan putus, nanti 60 tahun kemudian dibalasnya juga. Dulu kau titipkan aku, apa boleh buat? Hari ini ku titipkan pula kau ke panti jompo. Kan sama, dulu kau bayar, sekarang kau bayar juga. Kasih sayang bisa dibayar. Na'udzubillah. Bapak Ibu, kama tadinu tudanu. Apa yang kau lakukan, kau akan menerima seperti yang kau perlakukan. Tak dapat dibayar. Bapak Ibu yang berapalah, Pak Ustadz, ini mau mencari sesuap nasi dan segentang emas, Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini proses pendidikan yang luar biasa dan itu hak mereka. Mereka berhak pada diri kita. Kalau tak kita berikan, berarti kita termasuk orang-orang yang zalim dan mereka akan tuntut itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sampailah masanya, kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai, cincin tergadai, tebus. Tanah tergadai, tebus. Rantai emas tergadai, tebus. Tapi banyak orang tak mau menebus anaknya.
Kalau harga rantai itu 5 juta, tebus 5 juta, seimbang, balance. Tapi anak, masa iya anak bisa ditebus pakai seekor kambing? 1 ekor kambing 2 juta, 2,5 juta paling mahal, bisa menebus seorang anak. Bayi tabung aja paling murah di Singapura sekarang 100 juta. Bayi tabung. Kalau ada yang bilang 50 juta, mungkin tabungnya tabung plastik, dah tabung apa lah. Artinya begitu mahalnya. Jadi nampaklah bahwa itu hanya harga simbol. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah berikan itu, sampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin, setiap anak tergadai. Bagaimana cara menebusnya? Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi." Sembelihkan kambing hari ke-7, yuhlaqu, cukurkan rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang baik. Ini pesan Umar bin Khattab tadi. Setelah kau berikan, kau pilihkan ibu yang baik, yuhsin ismahu, kasih nama yang baik, supaya nanti dia tidak malu dipanggil kawan-kawannya. Tak malu dia saat dibacakan absen itu. Nah, dibacakan absen. Sekarang saya kalau sudah masuk awal semester membacakan absen mahasiswa satu lokal 30 sampai 40 mahasiswa. Oh, payahlah mencari nama-nama sunnah yang diajarkan Nabi. Abdul Basir, Abdul Wahab. Dulu ulama besar dari bumi Riau ni Abdul Wahab, Rokan. Sosean teoro Melayu ni kenal nama itu. Sekarang mencari Abdul Wahab, payah. Apalagi Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama kalau tak artis sinetron, penyanyi dangdut. Kalau tak penyanyi dangdut, artis sinetron. Dibukakan Allah aib cacat 2015. Rupanya ada sebagiannya PSK yang dulu katanya dijadikan tokoh, dijadikan panutan, rupanya tindakan kelakuan tak betul. Ini cara-cara Allah, sikit saja dibukakannya, belum lagi dibukakannya semua. Yauma tublas sarair, pada saat semua rahasia dibukakan, sikit saja baru dibukakannya di dunia ini. Pontang panting orang. Bagaimana kalau namanya dulu sudah pernah diambil, mau ganti nama, repot. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buatlah nama yang baik, sehingga dengan nama yang baik itu akan mudah dia dipanggil. Mesti nama bahasa Arab Pak Ustaz? Kalau Arab bagus, tapi kalau tak Arab pun ya tak apa-apa, yang penting maknanya baik. Karena banyak juga orang ini dikasihnya nama campur-campur, bahasa Urdu, bahasa Persia, bahasa Inggris, dia pun tak paham entah apa artinya. Tanya apa artinya, entahlah Pak, bapak saya ngasih tahu. Bapakmu? Bapak saya pun saya tanya tak tahu juga. Yang penting mantap kata dia Pak Ustaz. Nama itu doa. Tengoklah kan Nabi mengasih nama cucunya Hasan, baik. Setelah itu setahun kemudian, tahun kedua lahir Husain. Hasan baik, Husain baik kecil. Hasan baik besar, Husain baik kecil. Nama-nama yang tak baik itu dirubah oleh Nabi SAW, karena nama adalah doa. Husain, Husain balik baik, pakai shad, Husain dari kata hisn. Husain tembok, nama orang tembok. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah, nama bapaknya Salam, Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Itu Husain namanya tembok. Bayangkan kalau nama anak bapak tembok, masuk lokal, tembok hadir Pak, mencaleg jadi anggota legislatif. Yang terhormat Pak Tembok dan Bu Tembok. Kasihlah nama yang baik sehingga dia punya kepercayaan diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian hak dia ini pula mendapatkan pendidikan yang layak. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, makan, pakai, tempat tinggal, fa addabahunna, pendidikan yang baik, yang layak. Tak bisa dididik di rumah. Saya sendiri tak bisa mendidik anak kemanakan saya perlu orang lain. Carikan lembaga pendidikan yang baik, yang layak, fit and proper test. Mana ini sekolahnya bagus, ini sekolahnya elit, kalau masuk dia di sini insya Allah tamat, nanti skor TOEFL-nya 550. Cari yang pakai bahasa Inggris tapi di dalamnya juga ada bahasa Arab, ada akidah akhlak, ada fikih, ada Quran hadis, ada sejarah Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia nanti mau jadi apapun terserah dia.
sehingga dalam kepalanya itu, Masya Allah, kemarin kesempatan maulid Nabi di Indragiri, Isra Mi'raj di Indragiri Hulu, jumpa salah seorang kawan lama dulu sama-sama di Madrasah Aliyah di Air Molek Indragiri Hulu. Iko anak ambo Pak Ustad, tamat SD. Oh, jadi mau masuk mana nih? Saya mau masukkan ke pesantren, tapi dia ini mau jadi polisi nanti, katanya. Kenapa pesantren? Saya bilang, saya mau mancing-mancing. Kenapa pesantren? Paling tidak di kepalanya itu sudah ada Quran, hadis, fikih, sejarah Islam. Mau jadi apapun dia nanti, basicnya sudah kuat. Bagus tuh, saya bilang. Motivasi yang lain, kalau punya sosek esok tidak terlalu jauh Pak Ustaz. Nah itu kata dia, tahu dia jalan baliknya. Jangan sampai dia nyasar tak tahu dia jalan pulang. Ini perlu dibekali dari awal. Kita alhamdulillah agama kita sejajar dengan adat, sejalan dengan adat. Maka muncullah di Minangkabau, di Melayu, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Bayangkan kalau orang Papua sana adatnya berseberangan. Kalau mau megang syarak, tinggalkan adat. Kalau mau adat, campakkan syarak. Kita tidak sejalan, tunjuk ajar Melayu. Cobalah tengok dalam pantun petatah petitih orang-orang tua kita, sejalan dengan Quran dan Sunnah, maka tinggal diamalkan saja ini dalam kehidupan nyata, maka dia dapat pendidikan. Alhamdulillah, Lembaga Adat Melayu berhasil memasukkan pendidikan Melayu Riau dalam kurikulum anak sekolah. InsyaAllah kalau pendidikan ini masuk sikit banyak, nasihat-nasihat orang tua-tua masuk, dan yang membuatkan pantun-pantun itu pula para ulama. Gurindam 12 itu bukan ditulis oleh cendekiawan sekuler, itu ditulis oleh seorang ulama ahli haji, ulama besar, belajar Al-Quran dan Sunnah, baru dia menulis itu, sehingga dikemas dalam muatan lokal tapi isinya adalah Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Melayu. Amat sangat baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dia mendapatkannya sampai kapan? Nah, ini yang perlu diluruskan. Ada orang menganggap ini kan sudah saya masukkan pesantren, sudah saya sekolahkan, nanti masalah dia pulang pas liburan nggak sholat subuh bukan tanggung jawab saya. Oh, tak bisa begitu. Sampai kapan pun dia disuruh sholat, dibangunkan. Ada pula orang tua yang menganggap, nah, dia sudah 1 semester diazab di pesantren itu Pak Ustaz, masa hari libur ini dipaksa juga dia sholat lagi, libur juga lah sholatnya. Oh, nggak bisa begitu, dibiarkan saja. Ditanya dia, maklumlah anak pesantren ini dulu di pesantren dipaksa bangun jam 3 tahajud, jam 4 baca kitab, jam 5 sholat subuh berjamaah, waktu libur dibantainya tidur sampai jam 7, jam 8. Ditanya, kamu kan di pesantren dulu bangunnya cepat, kenapa ini bisa lambat? Jangan ditengok saja. Sudah ditengok, diceritakan pula ke kawan, hebat anakku tuh sekarang sejak di pesantren. Kenapa? Sholat duhanya pun pakai kunut. Pak, sembahyang subuh jam 8, Allahumma hdina fi man hadait. Bukan sholat duha pakai kunut, terlambat sholat subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan limit batas waktu kami mendidik nih Pak Ustaz? Dia punya hak terhadap diri kita ini sampai kapan? Menangislah si ibu meneteskan air mata di depan, di samping pelaminan anak. Kenapa ibu menangis? Bapak pun kenapa terharu? Oh Pak Ustaz, bukan main senangnya hati kami. Ini bukan air mata sedih Pak Ustaz, air mata kebahagiaan. Senang hati kami hari ini, habislah tanggung jawab kami, sudah habis. Kata siapa? Tanggung jawab tak pernah habis. Tanggung jawab, tunjuk ajar, tegah larang, kritik tak pernah habis. Limit batas waktu kita ini 2 saja. Kita mengantar dia ke pemakaman atau dia mengantar kita ke pemakaman, barulah berakhir. Sebelum terjadi itu tak pernah berhenti. Menikah dia hari ini, menikah dia besok hari Ahad, bersanding Ahad depan datang dia ke rumah. Dulu jilbabnya panjang pakai baju kurung, sekarang pendek, kukunya pun sudah hitam karena ikut laki dapat anak funky, hitam. Ini kuku ini kenapa hitam? Ini tak masuk air wudhu, gimana kau sembahyang? Ada tunjuk ajar. Bukan hitam-hitam lah, tanggung jawab suaminya. Aku tak lagi banyak-banyak aja istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tak bisa.
diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin di hadapan bapak ibu saya ustaz, di hadapan mahasiswa saya dosen, tapi di depan mata mak saya masih tetap anak yang dulu belajar berjalan. Dia tak pernah menengok saya besar. Mat, sini. Tak ada pakai ustaz, tak ada pakai ustaz. Kau jangan berzina. Nasihat terakhir, kau jangan berzina. Aku nih ustaz nih. Ustaz pun ada juga setan. Kalau LCMA setan. Kalau LCMA doktor setan. Kalau doktor dari Winsuska, doktor lulusan Kairo setan. Alumni dari madrasah Fir'aun punya. La'atiyannahum min baini aydihim, aku datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Tak pernah berhenti. Muak saya ngasih nasihat nih Pak Ustaz, berhenti jadi orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua hak-hak dia. Sudah ditunaikan hak ini, jangan takabur, jangan angkuh, jangan sombong. Rabbi habli minas salihin, doa Ibrahim. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, doa Zakaria. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, doa khusus dalam Al-Quran, sifatnya umum. Doa Ibrahim, doa Zakaria, doa untuk umum. Jangan lupa itu dipanjatkan. Oh, saya tak bisa menghafal itu Pak Ustaz, saya buat doa bahasa Indonesia. Bagus. Anakku itu lulus dia ya Allah ke Jakarta, selamatkan dia dari aliran sesat, jauhkan dia dari narkoba, jauhkan dia dari seks bebas, jauhkan dia dari yang tak baik, cepatkan dia lulus, bisa dia nanti pulang mengabdi pada agamamu. Jangan kuat-kuat, nanti ditanya kawan sebelah, di mana dia kuliah? Apa maknanya ini? Tidak takabur dengan usaha-usaha kita, berdoa lepas itu tawakal. Sudahlah ditanam padi, disiram, tumbuh juga rumput. Apa boleh buat? Inilah namanya takdir, inilah namanya ujian, ini namanya cobaan. Tapi orang Islam tak bersedih, tak berduka. Ditanam yang baik, tumbuh yang buruk, Allah Ta'ala sedang menguji imannya. Ajaban li amril mu'min, orang beriman itu mengagumkan. In asabathu sarra, kalau yang datang itu senang, kana khairan lahu, itu baik untuk dia. In asabathu darra, kalau yang datang itu buruk, yang tak seperti diharapkan, dan dia sabar, kana khairan lahu. Kita ini berada antara dua, ditanam padi, tumbuh padi, berbuah padi, dipanen padi, syukur. Ditanam padi, tumbuh rumput, tak seperti diharapkan, sabar. Kita ini berenang antara dua tangan, antara sabar dan syukur. Kita ini terbang dengan dua sayap, antara syukur dan sabar. Kedua-dua itu baik bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi para penggerak, pencinta anak, perlindungan anak, apapun namanya yang katanya memperhatikan anak, pakailah kacamata Islam. Jangan ikut pandangan barat, jangan ikut human right. Asal sudah cukup sandang, pangan, papan, cukup. Dalam Islam lebih halus daripada itu. Jangan jadi seorang muslim tapi cara pandang bukan Islamic view, cara pandang memandang dengan pandangan Islam. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga ra'in, menjaga kepemimpinan, seperti mengembalakan kambing, berhasil 50 dibawa, 50 juga pulang, semuanya kenyang, semuanya sehat. Begitulah dalam hidup dan kehidupan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesilapan. Ada hal-hal yang ingin ditanya, kita akan bahas dalam tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.